dewasa. Pada fase ini terjadi berbagai perubahan, baik perubahan fisik maupun perubahan psikis. Perubahan-perubahan tersebut nantinya akan mengarahkan remaja untuk membentuk dan mengarahkan identitasnya. Namun, apabila tidak disertai dengan pemahaman dan pengarahan secara tepat, maka akan timbul berbagai macam permasalahan. Pada video kali ini, saya akan membahas permasalahan kognitif dan bahasa yang berkaitan dengan karakteristik masa remaja. Menurut seorang ahli, yaitu Piaget, pada perkembangan kognitif, remaja sudah memasuki tahap operasional formal, di mana mereka mampu berpikir secara abstrak, idealis, dan logis. Mereka mampu menyusun rencana untuk menyelesaikan masalah mereka dan menguji permasalahan secara sistematis. Sehingga pada masa ini, remaja suka mencoba sesuatu atau situasi yang baru. Masalah yang muncul adalah timbulnya sifat egosentrisme. Sifat ini menyebabkan seorang remaja berani untuk mengambil resiko yang tinggi. Hal ini dikarenakan karena mereka merasa tak terkalahkan, kebal fisik, bahkan kebal terhadap sanksi hukum. Hal-hal tersebut terjadi dikarenakan masih banyak remaja yang belum mampu memasuki tahap operasional formal. Masih banyak remaja yang tertinggal pada operasional konkret, di mana mereka masih memiliki pola pikir yang sederhana, belum mampu melihat masalah dari berbagai dimensi, tidak memikirkan sebab akibat, sulit mengambil keputusan, dan minimnya kesadaran diri. Pada perkembangan bahasa pun terjadi berbagai macam permasalahan. Yang pertama, pada masa remaja merupakan masa yang tepat untuk mendalami dan menguasai bahasa asing. Namun, dikarenakan tidak lengkapnya dukungan dan prasarana, maka remaja mengalami kesulitan. Padahal, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam era globalisasi ini, penguasaan bahasa asing merupakan hal yang penting untuk menunjang kesuksesan karir dan masa depan. Kosakata remaja mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya referensi bacaan mereka dengan topik yang lebih kompleks. Mereka sering membuat ungkapan-ungkapan yang sifatnya tidak baku atau kita kenal dengan bahasa gaul. Dipercaya atau tidak, beberapa bahasa gaul memiliki makna dan dampak yang negatif. Pada kali ini saya akan membahas beberapa bahasa gaul tersebut. Yang pertama, gaul dong. Dalam konteks ini, gaul bukanlah hanya sekedar kata. Gaul merupakan istilah atau ungkapan, perilaku atau gaya hidup seorang remaja. Kata gaul, disadari atau tidak, memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap pergaulan remaja. Dan banyak anak remaja yang ikut-ikutan terhadap hal yang buruk hanya karena ingin dianggap gaul. Yang kedua, kasihan deh lo. Contohnya, seorang remaja yang tidak ingin mengikuti tren atau membatasi diri mereka terhadap perilaku yang buruk pasti akan dicap sebagai kasihan deh lo. Padahal, langkah tersebut merupakan hal yang tepat untuk menghindari diri kita terhadap hal-hal yang tidak baik. Yang ketiga, pede aja lagi. Bahasa gaul ini diungkapkan untuk meningkatkan rasa percaya diri dalam diri seseorang. Sayangnya, bahasa gaul ini seringnya diungkapkan untuk hal yang konteksnya negatif. Contohnya, seseorang yang memakai baju tidak sopan disarankan untuk tetap percaya diri. Padahal, jelas-jelas hal tersebut merupakan hal yang tidak baik atau hal yang salah. Terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada perkembangan kognitif. Yang pertama, yaitu melatih kemandirian remaja. Yang kedua, yaitu membekali remaja dengan pengalaman-pengalaman. Selanjutnya yaitu berkonsultasi atas masalah yang dihadapi.